hadir pada hari ini? Baiklah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, melalui tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan unsur-unsur puisi dengan benar. Yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan guru, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian surat pribadi yang tepat dengan tepat. Yang ketiga, setelah mendengarkan penjelasan guru, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri surat pribadi dengan tepat. Yang keempat, setelah mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur cerita tentang cerita rakyat yang didengar dengan tepat. Yang kelima, setelah mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik dapat menerangkan tokoh dengan memperhatikan lafal dan intonasi yang tepat. Yang keenam, setelah mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik dapat memerankan tokoh dengan memperhatikan mimik dan tone yang tepat. Baiklah, coba buka pada halaman 36. Nah, pokok bahasan yang pertama kita pada hari ini adalah membaca puisi. Nah, ada yang tahu apa itu puisi? Ya. Coba sebutkan apa itu puisi. Puisi adalah kawan sastra yang biasanya dibuat oleh bilangan nada, irama, serta unsur penyusunan laut dan lain. Nah, itu merupakan pengertian dari puisi. Nah, ada yang pernah baca puisi? Tidak pernah ya? Baiklah, di dalam puisi itu terdapat unsur-unsur. Nah, yang pertama itu tema, yaitu pokok persoalan yang diungkapkan oleh penyair. Contohnya di situ temanya pahlawan, kesehatan, dan sebagainya. Lalu unsur-unsur yang kedua yaitu rasa, sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terkandung dalam puisi. Nah, unsur yang ketiga yaitu nada. Nada yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Nah, unsur yang keempat yaitu amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Contohnya kita tidak boleh. Contohnya di dalam puisi itu ada contoh pahlawan. Lalu amanatnya kita harus menghargai perjuangan seorang pahlawan. Untuk pembacaan puisi itu coba perhatikan pada bagian bawah itu. Contoh membaca puisi itu harus memperhatikan tinggi rendahnya atau cepat lambatnya suara. Nah, angka 1, 2, dan 3 dan seterusnya menandai tinggi rendahnya suara. Nah, contohnya pada puisi yang bagian bawah, yaitu contohnya seperti 10 tahun yang lalu dia terbaring. Nah, itu merupakan contoh pembacaan puisi. Nah, submateri yang kedua yaitu surat pribadi. Nah, ada yang tahu apa itu surat pribadi? Nah, surat pribadi ini merupakan jenis surat yang berisi tentang keperluan pribadi yang bermaksud untuk ditujukan kepada orang lain. Nah, jenis-jenis surat pribadi ini adalah kekeluargaan dan setengah resmi. Nah, kekeluargaan itu contohnya menanyakan kabar,
kepada atasan dan sebagainya. Nah, bahasa yang digunakan dalam surat pribadi ini adalah sopan dan beretika. Nah, di sini disesuaikan lagi, contohnya kalau kita mengirim surat kepada keluarga kita ataupun paman, bibi, nah kita harus sopan kepada orang yang lebih tua. Nah, kalau kita sebaya, kita bisa menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, jika kita mengirim surat kepada atasan, nah kita harus sopan kepada atasan. Nah, kemudian bagian-bagian surat pribadi itu, ada yang tahu tidak bagaimana bagian-bagian surat pribadi? Nah, di situ yang pertama, di bagian kanan itu terdapat tempat, kemudian tanggal, bulan, dan tahun surat itu dibuat. Nah, bagian yang kedua itu alamat yang dituju. Contohnya, kita berikan alamat dari penerima tersebut. Contohnya kita kirim ke Jawa ataupun sebagainya. Nah, di situ tulis yang tersayang, yang terhormat, dan sebagainya. Lalu bagian yang ketiga itu salam pembuka. Contohnya salam kangen ataupun assalamualaikum, selamat sore, selamat pagi. Nah, menanyakan kabar. Nah, kemudian bagian yang keempat itu isi. Nah, isi itu merupakan apa yang akan disampaikan kepada si penerima. Contohnya kita ada informasi, langsung ditulis di bagian isi. Lalu kemudian bagian yang kelima itu penutup. Nah, penutup itu contohnya sekian dulu surat saya, ataupun wassalamualaikum, kutunggu balasan dirimu, dan sebagainya. Lalu bagian yang keenam itu pengirim surat. Nah, pengirim surat itu contohnya dari sahabatku, dari ponakan, ataupun dan sebagainya. Lalu kemudian jangan lupa diberi nama di bawah sebagai nama pengirimnya, pengirim surat itu. Nah, apakah sudah mengerti atau merasa kurang paham? Baiklah, kita langsung ke bagian yang ketiga, yaitu mendengarkan cerita rakyat. Nah, mendengarkan itu merupakan aktivitas mendengar sesuatu yang sungguh-sungguh serta memasang telinga baik untuk mendengarkan dari lawan bicara. Nah, cerita rakyat itu, apakah ada yang tahu pengertian cerita rakyat? Nah, cerita rakyat itu merupakan cerita dari zaman dahulu yang hidup di kalangan rakyat, kemudian diwariskan secara lisan. Contohnya cerita dari nenek moyang, langsung berlanjut ke anaknya, cucunya, cicitnya, secara langsung. Nah, hal-hal yang harus dipahami dalam mendengarkan cerita itu, contohnya mendengarkan nama-nama tokoh, watak cerita, menuliskan watak cerita, menceritakan kembali secara tertulis, dengan untut dan mudah dipahami. Nah, ada pun unsur-unsur yang ada dalam cerita rakyat itu adalah unsur intrinsik. Yang pertama yaitu tema. Nah, tema merupakan inti persoalan yang menjadi dasar dalam cerita. Contohnya pada
sebuah cerita tentang kepahlawanan. Nah, di situ merupakan salah satu tema. Nah, di situ di cerita rakyat itu dijelaskan bagaimana ceritanya. Lalu kemudian unsur yang ketiga yaitu latar atau setting. Nah, latar ini merupakan informasi pada cerita yang menjelaskan tempat, waktu, suasana dari cerita tersebut. Contohnya di sini dahulu kala ini merupakan latar dari cerita asal usul beras ketan. Nah, yang ketiga tokoh. Nah, tokoh itu merupakan pemeran atau pemeran dari sebuah cerita atau pelaku dari sebuah cerita tersebut. Nah, contohnya di sini pada cerita rakyat asal usul beras ketan ini, tokohnya adalah seorang datuk atau dukun. Nah, kemudian bagian yang keempat, unsur yang keempat yaitu penokohan. Nah, penokohan ini merupakan sifat dari tokoh tersebut. Contohnya di sini tokoh datuk atau dukun ini memiliki sifat hatinya yang baik dan tulus, tidak sombong dan dengki. Nah, unsur yang kelima itu yaitu alur atau runtutan kejadian pada sebuah cerita. Nah, runtutannya contohnya ada alur maju dan alur mundur. Nah, alur maju itu contohnya ketika menceritakan pada saat ini, lalu dia membayangkan kesuksesannya atau cita-citanya terjadi. Nah, itu merupakan contoh alur maju. Nah, kalau alur mundur itu cerita pada saat ini lalu dia kembali ke masa lalu. Nah, itu merupakan contoh alur mundur. Nah, yang keenam yaitu sudut pandang. Nah, sudut pandang itu merupakan cara penulis menempatkan dirinya dalam cerita tersebut. Contohnya terlihat pada kata ganti yang ada di cerita rakyat. Contohnya pada aku, ataupun kami, ataupun mereka, dan sebagainya. Nah, yang ketujuh yaitu amanat. Amanat itu adalah pesan moral yang terkandung dalam cerita yang disampaikan penulis kepada si pendengar cerita tersebut. Contohnya pada cerita rakyat pahlawan itu, contohnya pesan moral yang ingin disampaikan adalah selalu menghargai perjuangan dari pahlawan. Nah, kita langsung ke materi yang keempat yaitu memerankan drama pendek. Nah, ada yang pernah mendengar apa itu drama? Nah, drama itu merupakan karya sastra yang dapat dipaparkan dengan perbuatan, tingkah laku, dan mimik. Nah, drama itu merupakan kombinasi seni sastra dengan seni pentas. Nah, di dalam drama itu terdapat lafaz, intonasi, mimik, dan volume. Nah, lafaz itu merupakan cara seseorang atau kelompok orang untuk mengucapkan bunyi bahasa. Contohnya seperti kita menyebutkan kata pahlawan. Nah, itu merupakan pelafalan. Nah, kemudian intonasi. Intonasi itu merupakan tinggi rendahnya nada kalimat. Contohnya kita menyebutkan pahlawan. Pahlawan. Nah, kita tinggi rendahnya itu ada. Lalu kemudian mimik. Mimik itu raut wajah yang ditujukan
Dari dialog tersebut kita gambarkan bagaimana mimik kita sedih, senang, dan sebagainya. Kemudian volume itu merupakan besar kecilnya suara yang dikeluarkan pada saat berbicara. Nah, mau itu suaranya kecil, sedang maupun besar, itu terlihat pada volumenya. Nah, di sini terdapat istilah-istilah dalam drama. Yang pertama itu skenario. Nah, skenario itu merupakan naskah drama ataupun dialog-dialog yang akan diperankan oleh si tokoh tersebut. Nah, yang kedua itu prolog, kata pembukaan untuk mengantarkan cerita drama. Lalu yang ketiga itu kostum. Nah, kostum itu pakaian yang dipakai dalam memerankan drama. Nah, yang keempat itu epilog. Epilog itu merupakan kata penutupan dalam drama. Yang kelima itu dialog. Dialog itu percakapan dalam drama. Contohnya percakapan dari 2 orang, 3 orang, dan sebagainya. Yang keenam itu monolog. Monolog itu percakapan seorang diri di atas panggung. Contohnya pada saat kita berbicara sendiri atau di dalam hati. Kemudian yang ketujuh sutradara, yaitu orang yang mengatur jalannya drama. Yang kedelapan produser, orang yang membiayai suatu drama. Yang kesembilan yaitu aktor atau pemain drama atau film laki-laki. Yang ke-10 aktris atau pemain drama film perempuan. Yang ke-11 itu antagonis. Nah, pemain yang jahat ataupun menentang tokoh utama. Yang ke-12 itu protagonis atau pemain yang baik atau bisa jadi tokoh utama. Yang ke-13 itu alur atau jalannya sebuah cerita. Yang ke-14 setting atau latar tempat dan waktu terjadinya cerita. Yang ke-15 babak atau bagian dari episode. Yang ke-16 drama tragedi atau drama yang isinya menyedihkan. Yang ke-17 itu drama komedi atau drama yang isinya penuh lelucon atau kelucuan. Yang ke-18 itu opera, jenis drama yang disampaikan dengan percakapan yang dinyanyikan dengan iringan musik. Yang ke-19 pantomim atau drama yang disampaikan dengan bahasa isyarat tanpa berbicara. Yang ke-20 itu seni tari atau seni drama tari, drama yang disampaikan dengan tarian. Sebagian besar lakon berisi cerita klasik. Nah, di sini ada contoh drama pendek. Nah, sekarang Ibu akan membacakan contoh dari membacakan drama pendek, dan nanti kalian akan mempraktekannya minggu depan. Pahlawan kemerdekaan. Nah, Dharma, pahlawan itu apa ya? Tolong jelaskannya ya. Lalu ayah menjawab, pahlawan adalah orang yang berani dan rela berkorban dalam membela kebenaran. Nah, di sini sudah ada intonasinya, lafalnya, volumenya. Itu kita gambarkan dari pembacaan naskah tersebut. Nah, tadi kita sudah belajar tentang puisi, surat pribadi, cerita rakyat, drama pendek. Apakah anak-anak semuanya sudah paham atau sudah mengerti? Sudah. Nah, baiklah.
sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, irama, serta unsur-unsur penyusunan baik dan baik. Unsur-unsurnya adalah tema, masa, nada, dan amanat. Surat pribadi adalah jenis surat bagi berisi tentang keperluan pribadi yang maksud ditunjukkan kepada orang lain dengan bahasa yang sopan dan beretika. Bagian surat pribadi adalah tanggal surat, satu alamat dan tujuh salam pembuka, isi surat, pengingat surat. Cerita rakyat adalah cerita dari zaman dahulu yang hidup di kalangan rakyat dan diwariskan secara lisan. Unsur instruksi, tema, latar, pokok, alur, sudut pandang, dan amanat. Baiklah, tadi sudah dibacakan hasil kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini. Nah, Ibu ada tugas untuk dikerjakan di rumah pada halaman 41. Jangan lupa dikerjakan, jangan menyontek, ya. Nah, sekian dari Ibu. Semoga ilmu yang didapatkan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelum kita melakukan pembelajaran